Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, waktu Indonesia bagian Brebes, jam 6 lebih 11 menit. Halo, sekian lama aku nggak bikin video Dep Talk, dan kali ini aku kembali, tentunya dengan semangat baru. Tentunya di sini aku mau sharing, berbagi sama kalian kenapa kemarin-kemarin aku nggak sempet upload video Dep Talk with Timara. Tapi sebelum itu, aku harap kepada Allah tentunya, semoga teman-teman di luar sana itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia selalu, ya. Tetaplah merasa menjadi manusia paling bahagia di dunia ini, karena di atas langit masih ada langit. Dan mohon maaf karena suaraku agak berat, karena memang aku lagi agak kurang fit ya. Cuman karena aku pengen banget berbagi beberapa hal yang beberapa bulan lalu, alhamdulillah atas izin Allah, Allah mengizinkan aku untuk bisa melalui hal tersebut gitu. Jadi singkat cerita, ketika aku masih kecil, aku nggak tahu jelasnya itu usia berapa. Aku nggak tahu jelasnya itu usia berapa. Aku mengalami tragedi kecelakaan kecil di rumah. Saat itu yang aku ingat, yang benar-benar aku ingat adalah saat itu aku lagi makan semangkuk kacang hijau, bubur kacang hijau. Ya, itu masih kecil banget, nggak tahu usia berapa. Intinya masih kecil. Aku makan semangkuk bubur kacang hijau, dengan mangkuknya aku taruh di tangan kayak gini, dan aku makan. Dan mangkuknya itu terbuat dari kaca gitu. Beberapa menit kemudian ternyata mangkuknya pecah, tar gitu. Dan kaca-kaca ada yang melukai dahi aku. Jadi di sini sempat berdarah karena pecahan kaca dari mangkok itu. Dan saat itu aku dibawa ke rumah sakit. Aku hanya merasakan momen-momen dimana aku sedang dibawa aja. Jadi ketika proses penjahitan dan sebagainya, aku tuh nggak ngerasain gitu. Dan ternyata itu pertama kalinya aku masuk ke rumah sakit, masih usia kecil. Dan kemarin tanggal berapa, 27 Desember kalau nggak salah, 27 Desember 2025 merupakan penutup tahun dalam Masehi yang luar biasa bagi aku pribadi, karena di situ aku menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena beberapa minggu sebelum aku masuk untuk rawat inap, sekitar kurang lebih 2 minggu, itu memang kondisiku udah drop banget. Cuman aku tetap berusaha, aku tetap untuk kuat-kuatkan diriku untuk beraktivitas seperti biasanya gitu. Dan memang aku pribadi tuh tipe orang yang ketika sakit itu cenderung terlihat seperti orang sehat gitu. Jadi aktivitas ya biasa, kerja ya biasa gitu. Jadi kalau kata bahasa Jawa itu rak ngatoni gitu. Tapi memang di dalam kondisi tubuh aku tuh rasanya tuh benar-benar sudah tidak karuan. Entah dari bagian kepala, tangan, kaki, dada, perut, itu sudah nggak karuan semua. Tapi di situ aku percaya sama Allah, ya Allah, kuatkanlah aku. Insya Allah aku bisa menyelesaikan berbagai macam tugas, menyelesaikan berbagai macam aktivitas yang memang menjadi tanggung jawab aku pribadi gitu. Jadi di situ aku berusaha mampu, dan ternyata 2 minggu setelahnya aku bener-bener angkat tangan. Aku kayaknya nggak bisa nih. Aku perlu apa ya? Aku perlu amunisi nih di dalam tubuhku. Di saat itu aku memutuskan untuk ke rumah sakit, dan aku ingin dirawat inap aja, ingin bed rest gitu. Memang rasanya sangat nano-nano, penuh dengan ketidaknyamanan, tapi aku yakin sakit itu bukan ujian menurut aku. Sakit ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, karena dengan kondisi kita sakit dan kita berusaha untuk merenungi segala hikmah di balik itu, kita jadi paham tentang kehidupan gitu.
Kemarin perasaan aku sehat-sehat aja kok sekarang sakit gitu. Dari sini aku pribadi tuh paham tentang salah satu sifat Allah, yaitu Allah Maha Adil. Ternyata Allah memang Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Kemarin aku sehat-sehat aja dan ternyata aku dikasih sakit. Ya wajar, karena itulah dinamika sebagai seorang manusia gitu kan. Kita nggak mungkin uh, kita nggak mungkin merasakan kenikmatan yang memang jelas-jelas itu terlihat nikmat, entah di mata kita maupun manusia. Example sehat gitu. Dan Allah kasih sakit ketika kamu sehat 300 hari, dan Allah kasih sakit kamu hanya 1 sampai 4 hari. Kenapa kamu semengeluh itu gitu? Let's keep strong, ayo tetap kuat gitu, karena itu semua akan berlalu. Apa yang sudah dimulai, apa yang sudah Allah mulai, pasti akan ada akhirnya gitu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Saat itu di rumah sakit, ketika aku dirawat inap, aku diinfus ya, rasanya sih biasa aja, cuma memang terasa di sekujur tubuh tuh lebih seger gitu ya. Dan kalau orang diinfus kan itu apa ya, kuantitas ke kamar mandinya untuk BAK, buang air kecil itu kan semakin sering ya, karena banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh dan berusaha untuk memfilter apa saja yang menjadi bakteri atau mungkin penyakit di situ gitu. Aku kurang paham tentang itu. Yang jelas itu konsep aku pribadi ya. Jadi berusaha untuk membuang segala kuman-kuman atau mungkin bakteri, kotoran gitu dalam tubuh kita melalui infus itu. Dan I'm very grateful. Aku sangat bersyukur sekali. Bukan maksud pengen sakit gitu, enggak. Cuman di sini kita berusaha untuk memaknai ya, kalau Allah kasih sakit tuh gimana. What's your reaction gitu. Jadi memang tidak patutlah kita mengeluh. Mungkin mengeluh memang boleh, tapi jangan terus-terusan. Stop gitu. Perbanyaklah bersyukur, karena insya Allah akan beri kita kesehatan lagi. Allah akan beri kemampuan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti biasanya gitu. So buat teman-teman, stay healthy ya, tetap jaga kesehatan kalian. Namun ketika kita sedang diberi kenikmatan sakit oleh Allah, maka bersyukurlah, maka renungilah bahwasanya memang Allah sebaik-baik Maha Adil gitu. Ya, teman-teman. Thank you. Mungkin 9 menit aku sharing-sharing. Semoga ini menjadi bagian dari hikmah untuk kita semua dalam merenungi proses kehidupan kita, apalagi di saat kondisi kita sedang sakit atau tidak fit. Terima kasih, sampai jumpa di Dap Talk with Timara berikutnya. See you, bye bye.